Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rohma Apriyani dengan NIM B103120140 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan membahas tentang analisis laporan laba kotor PT Mayora Indah Tbk tahun 2020 sampai 2021. Yang pertama, saya akan membahas profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang memproduksi makanan dan minuman. PT Mayora Indah Tbk didirikan secara resmi pada tanggal 17 Februari 1977 dengan pabrik pertamanya yang berlokasi di Tangerang. Produk pertama dari PT Mayora ini bernama Roti Mary yang sudah mulai dijual sejak tahun 1948 dan diproduksi secara rumahan oleh para pelopor generasi pertamanya. Salah satu brand paling terkenal dari produksi PT Mayora ini yaitu Kopiko yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1982. Dan kini ekspansi Mayora sudah mencapai kelas dunia dengan market yang berlokasi di berbagai negara seperti Asia, Australia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Mayora juga dikenal sebagai perusahaan manufaktur permen kopi terbesar di dunia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh PT Mayora Indah Tbk. Mengacu pada anggaran dasarnya, salah satu kegiatan usaha perseroan adalah di bidang industri. PT Mayora Indah mengklasifikasikan produknya ke dalam dua jenis kategori, yaitu makanan dan minuman olahan, yang mana meliputi beberapa jenis produk. Yang pertama yaitu ada biskuit. Produk yang dihasilkan dari kategori biskuit ini seperti Roma Sari Gandum, Roma Sari Gandum Sandwich, Mary Susu, Roma Mary Susu Gold, Roma Malkis, Roma Malkis Abon, Roma Malkis Coklat, Roma Cream Crackers, Roma Malkis Korean BBQ, Roma Malkis Krim Keju Manis, Roma Kelapa, Roma Kelapa Krim, Roma Malkis Kelapa Kopior, Roma Malkis Keju Tabur, dan lain-lainnya. Yang kedua ada kembang gula atau permen. Produk yang dihasilkan yaitu Kopiko, Kopiko Sugar Free, Kopiko Cappuccino, Kopiko Blister, JJ, Kiss, Tamrin, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada wafer. Produk yang dihasilkan yaitu Bang Bang, Bang Bang Neck, Bang Bang Serit, Astor, Roma Super Keju, Roma Crepes, Roll Kelapa Wijen, Roma Superstar, Roma Wafelo, Kalpa, dan lain-lainnya. Yang keempat ada coklat. Produk yang dihasilkan yaitu Coki dan Drink Bang Bang. Yang kelima ada makanan kesehatan. Produk yang dihasilkan seperti energen coklat, energen vanila, energen jahe, energen kacang hijau, energen jagung, energen kurma, energen oatmeal, dan prima cereal. Yang terakhir kopi. Produk yang dihasilkan seperti Torabika Duo, Torabika Mocha, Torabika Duo Susu Full Cream, Torabika Creamy Latte, Torabika Cappuccino, Torabika Diet, Torabika Jahe Susu, Torabika Natacino, Torabika Gelus, Torabika 3-in-1, Kopiko, Kopi Aren, Tora Cafe, Tora Susu, Tora Frappuccino, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat analisis laba kotor. Terdapat beberapa manfaat dari analisis laba kotor. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penyebab naik turunnya harga jual, untuk mengetahui penyebab naik turunnya harga pokok penjualan, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Yang terakhir sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Selanjutnya laporan perubahan laba kotor pada PT Mayora Indah Tbk. Penjualan bersih pada tahun 2021
pada PT Mayora Indah Tbk yaitu sebesar 27.904.558.322.183 rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 24.446.953.742.651 rupiah. Kenaikan yang dialami itu sebesar 3.404.404.579.532 rupiah. Harga pokok penjualan pada tahun 2021 sebesar 20.584.813.780 rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 17.380.782.966 rupiah dan mengalami kenaikan sebesar 3.344.744.030.814 rupiah. Dapat disimpulkan bahwa laba kotor pada tahun 2021 hingga 2022 pada PT Mayora Indah mengalami penurunan, yaitu sebesar 379.451.282 rupiah. Perubahan laba kotor ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu faktor penjualan, di mana penjualan dipengaruhi oleh nilai harga jual persatuan atau unit suatu produk yang dijual. Dalam kondisi tertentu, harga jual ini dapat naik dan dapat pula turun. Selain itu, penjualan juga dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah barang yang dijual. Jika barang yang dijual dengan kuantitas atau jumlah yang lebih banyak, maka akan mempengaruhi peningkatan laba kotor, dan demikian juga sebaliknya. Yang kedua ada harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok penjualan ini dipengaruhi oleh harga pokok rata-rata dan kuantitas atau jumlah barang yang dijual. Apabila harga pokok rata-rata naik, maka laba kotor akan dapat turun, dan demikian pula sebaliknya. Dan apabila jumlah penjualan meningkat, kemungkinan akan meningkatkan laba kotor juga, dan demikian pun sebaliknya. Dapat disimpulkan faktor penyebab laba kotor mengalami perubahan, yaitu adanya perubahan harga jual, adanya perubahan kuantitas produk yang dijual, adanya perubahan harga pokok penjualan persatuan produk, dan adanya perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Baiklah, demikian pembahasan laporan analisis laba kotor pada PT Mayora Indah Tbk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.